terdapat sebuah destinasi alam indah bernama Telaga Warna yang terkenal karena airnya dapat berubah warna. Namun, tahukah teman-teman bagaimana asal-usulnya? Konon, Telaga Warna terbentuk dari sebuah kisah kerajaan yang penuh haru dan menyimpan cerita di balik keindahannya. Drama yang akan kami tampilkan diperankan oleh Gede Rama Aditya Putra, nomor presensi 5. Ade Puspa Divayani, nomor presensi 29. Imade Melsa Putri Cahyarini, nomor presensi 24. Igede Nanda Satya Dewayana, nomor presensi 7. Gusti Ayu Pratnya Wulandari, Oh my God. nomor presensi 6. Diputu Meiza Amelia Putri, nomor presensi 31. Dan Rikade Adini Widiati, nomor presensi 25. Begitu, mari kita saksikan bersama penampilan legenda Telaga Warna dari kelompok 1. Selamat menyaksikan. Lama nih pas. Saya ngomong ya. Ini lagu apa ya? Kemerdekaan. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuta Tengguhan, yang dipimpin oleh raja yang arif, bijaksana, yaitu Prabu Suwantalaya dan Ratu Purba. Stop guys, stop guys. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, dan sejahtera. Adinda, lihatlah kerajaan kita, sungguh makmur dan sejahtera. Benar sekali, Kanda. Aku bangga bisa menjadi bagian dari kerajaan ini. Lucu banget. Ini soalnya kita paling belakang. Iya, Cok. Sendiri. Bentar lo. Bisa minta tolong kursinya. Enggak apa, aku mau mundur. Adinda, ayo kita kembali ke sana. Ibu itu romantis banget bu. Namun, di tengah kebahagiaan kerajaan, ada kesedihan
Bagi kami, anak kandung adalah yang penting daripada anak angkat. Aku juga tidak ingin memiliki anak angkat. Pergi kau. Sudahlah, Linda. Jangan bersedih terus. Kanda pasti akan mengusahakan yang terbaik. Saat ini, Kanda ingin bertapa di sebuah hutan agar kita cepat dikaruniai seorang anak. Pergilah sang Prabu ke hutan untuk bertapa. Dan Sesampainya sang Prabu di hutan, ia pun memohon agar dikaruniai seorang anak. Tuhan, kenapa hingga saat ini hamba belum dikaruniai seorang anak? Tuhan, berikanlah hamba seorang anak. Hanya kepadamu hamba meminta. Hanya kepadamu hamba memohon. Terima kasih, Tuhan. Sepertinya pertapaanku sudah selesai. Aku akan kembali ke istana. Setelah beberapa bulan kemudian, semenjak Raja Prabu kembali dari pertapaannya, permohonan sang raja pun terkabul. Aku tidak sabar memberitahukan kabar baik itu. Sabar ya anakku. Nanti kalau ayahanda sudah pulang, kita akan memberikan kabar bahagia ini kepadanya. Kanda, Kenapa, Linda? aku telah memiliki kabar baik. Kabar apa itu? Aku hamil, Kanda. Benarkah? Benar, Kanda. Setelah aku pergi ke tabib mengatakan bahwa kini aku telah hamil. Benarkah? Ini akan menjadi berita paling membahagiakan di seluruh kerajaan ini. Benar sekali, Kanda. Ini adalah kabar gembira bagi kerajaan kita. Nanti saya akan menyampaikan kepada kerajaan kita. Baik, segera umumkan. Pengumuman. Hari ini ada kabar gembira bahwa Ratu Purbamana sedang mengandung. Akhirnya Ratu Purbamana hamil. Akhirnya di kerajaan mendapatkan keturunan. Terima kasih. Ayo kita berita yang lain. Sembilan bulan kemudian, lahirlah seorang putri yang cantik jelita. Seisi istana menyambut kehadiran sang putri dengan penuh sukacita.
bahagia. Datanglah penasehat kerajaan. Ampun Baginda, ini dari rakyat kita mengirimkan beraneka hadiah untuk putri Baginda. Mereka mengucapkan selamat atas lahiran dari putri Baginda. Wah, terima kasih Paman. Sudah taruh di sana. Kasih sayang raja dan ratu yang selalu memberikan apapun yang diingini oleh sang putri telah membuat anak itu tumbuh menjadi seorang putri yang sangat manja. Jaya! Jaya! Kemana sih Jaya ini? Aku kan ini kuliah. Jaya! Memang seperti
Wah, ini adalah kalung terbaik di istana ini. Putri saya pasti suka dengan kalung ini. Terima kasih, Baginda. Raja pun kembali ke dalam istana dan dia menyimpannya untuk diberikan kalung yang indah itu kepada putri tercintanya saat ia ulang tahun besok. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Hari ulang tahun pun tiba. Seluruh rakyat bersenang-senang untuk merayakan ulang tahun putri sang raja. Ketika Prabu dan Ratu Purbamenah datang, orang-orang menyambutnya dengan penuh gembira. Hidup raja, hidup ratu! Sambutan hangat pun makin terdengar ketika putri yang cantik jelita itu datang di hadapan semua orang. Beberapa saat kemudian, setelah dilakukannya pesta tersebut, Prabu pun lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah itu sudah dipegangnya. Raja Prabu segera memberikan kalung itu kepada putrinya. Putri menerima kalung itu, lalu ia melihat kalung itu sekilas. Kemudian, Kalung apa ini? Aku sangat tidak suka kalung ini. Kalung ini sangat jelek. kalung dari mata ke mata itu dibawa begitu saja sang putri. Aku tidak menyangka sang putri seperti itu. Kalung yang indah pun rusak, emas dan permatanya tersebar di lantai. Putriku, kenapa kau bersikap seperti ini, nak? Kalung itu sangat jelek. Aku tidak suka hadiah itu. Dasar kau, anak durhaka! Apa yang kau lakukan kepada ibumu? Lihatlah, ibumu menangis. Dasar kau! Dasar orang tua tidak berguna. Tiba-tiba di tengah tangisan air mata seluruh rakyat, raja dan juga ratu, muncul mata air dari dalam istana. Airnya keluar sangat deras, yang makin lama semakin banyak. Itu bukannya air. Bukan, itu banjir. Banjir. Apa yang terjadi? Selamatkan diri. Aku harus pergi. Lepaskan aku. Kamu sudah membahayakan semua rakyatmu. Ini sudah tahu akibatnya. Dasar. Lepaskan aku. Sang putri pun menyatakan semua perbuatannya. Tapi tindakan itu telah menjadi sebuah danau yang sangat besar dan menenggelamkan seluruh istana. Oleh rakyat sekitar, danau itu disebut sebagai Telaga Warna. Danau itu berada di daerah puncak Jawa Barat. Di hari yang cerah, kita bisa melihat danau itu penuh warna yang indah dan mengagumkan. Namun orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga. Pesan moralnya adalah bersikaplah rendah hati, penuh syukur, dan tidak sombong maupun serakah.
sebagai narator. Saya Rama sebagai raja.